Pengajian ini baik apa enggak? Baik. Nah, kalau pengajian ini baik, maka yang paling baik terlihat siapa? Ya kiainya. Nah ya kan, kalau pengajian ini paling baik, maka yang paling baik adalah kiainya. Tapi kiai nggak boleh ngaku paling baik karena kiai kelihatan baik di sini karena diundang panitia. Kalau nggak diundang panitia, kiainya nggak sampai sini. Nah kalau gitu baik kiai apa baik panitia? Ya nggak bisa, kiainya nggak datang, panitianya jelek. Yo ayo. Itu baru dua ini baik itu udah ribut. Apalagi kalau sampean di situ ikut-ikutan. Yang baik ya kami kiai. Nah kok kalian? Ya karena kami mau datang. Kalau kami nggak ada yang datang, ini namanya bukan pengajian, ini cek sound. Baik itu, apalagi kalau tukang sound. Yang paling baik ya saya kiai, kata tukang sound. Nah kenapa? Nah soundnya dipateni bubar. Baik itu nggak pernah berdiri sendiri. Makanya jangan pernah jadi manusia itu tidak mampu membangun relasi kebaikan lah. Membangun relasi kebaikan itulah namanya ukhuwah, itulah persaudaraan. Makanya nggak ada orang kok terus baik terus sendirian. Imam masjid itu baik, tapi kalau nggak ada makmumnya ya bubar. Nah, makanya malam hari ini semuanya baik, ngaji baik, yang pegang payung ya baik. Apalagi ditunggoni Pak Bupati, ya tambah baik ini. Jadi Pak Bupati ini adalah ornamen kebaikan paling baik malam hari ini. Iya, Pak Bupati sama Pak Wabuk udan-udanan kan jarang terjadi. Biasanya gerimis Bupati karo wakil melayu di sini biasanya. Ini dari hujan sampai ini masih bersama kita, artinya apa? Ini menjadi sangat baik, gitulah. Lah, sekali lagi bahwa jangan pernah merasa bahwa baiknya agama pun bisa berdiri sendiri. Jadi jangan dikira agama itu berdiri itu nggak bisa. Nah, manusia itu yang paling jelas terlihat itu adalah pelajaran dari Allah. Manusia hidup itu kenapa tuh? Manusia hidup itu karena makan. Manusia hidup itu karena makan. Begitu sampean nggak makan, mati. Tapi sampean diajari oleh Allah apa di dalam makan? Berdoa makan itu apa? Allahumma barik lana, berkahilah kami. Kenapa bukan berkahilah saya? Ayo. Kalau dalam bahasa santri kenapa mutakallim ma'al ghair, bukan mutakallim wahdah? Kenapa kami kok bukan saya? Karena makanan itu urusannya banyak orang. Ayo. Begitu kita makan nasi di satu piring, itu urusannya banyak orang. Satu piring nasi itu melibatkan pabrik piring. Yang kita nggak tahu pabrik piringnya itu ada di mana, kita nggak tahu. Kemudian di situ ada pabrik pupuk, itu insinyurnya entah dari mana, insinyur pertanian, lulusan perguruan tinggi, itu bikin pupuk untuk mempersubur tanaman. Begitu dia ditanam di sawah, dia melibatkan ukuran pertanahan agraria. Sawah siapa harus dilindungi oleh negara, melibatkan negara. Begitu sampean makan nasi di situ, nasi itu melalui proses penggilingan, melibatkan pabrik selepan. Di situ juga melibatkan pabrik kompor. Di situ melibatkan pabrik rice cooker. Di situ melibatkan pertambangan gas. Jadi piring yang satu nasi yang kita makan itu melibatkan hampir seluruh dunia yang kita nggak tahu tempatnya ada di mana. Terus kemudian dikasih bumbu. Orang Jambi paling persediaannya cuman merica.
Bawangnya ditanam oleh siapa? Bawang putihnya, bawang merahnya, tomatnya, ketumbarnya, itu semua melibatkan banyak orang. Terus enak bumbunya karena dikasih garam. Sampean tahu yang bikin garam orang mana? Bukan orang Merangin. Yang bikin garam itu orang pesisir di Jawa sana, orang Rembang. Sampean tahu waktu bikin garam di tambaknya itu gak kencing di situ. Makanya kalau di dalam bahasa Jawa karena khawatir kencing di situ, maka bahasa Jawanya garam itu uyah. Karena khawatir kencing bahasa Jawanya uyuh. Makanya khawatir nguyuh ning nggon tambak uyah. Mula sing jenengane uyuh, sing jenengane uyah. Terus kemudian garam itu dibawa sopir truk sampai ke Merangin. Sampean tahu yang bawa garam itu gak mampir di warung karaoke remeng-remeng. Jadi jangan kamu kira makanan itu melibatkan banyak orang. Nah, makanan-makanan itu kemudian diurus juga oleh negara. Begitu habis makan, kita makan anggur merah. Indonesia nggak nanam anggur, yang nanam anggur orang Cina, orang Amerika. Itu butuh kebijakan negara bikin hubungan bilateral, membutuhkan menteri perdagangan, eksportir importir. Di situ ada bill of lading, di situ ada letter of intent. Semua terlibat untuk apa? Urusan makanan. Maka jangan dikira sampai nanam sawit itu dikira urusannya sama orang Jambi. Tidak, dia urusan sama CPO internasional, butuh kebijakan negara. Makanya nggak bisa terus tiba-tiba kemudian agama dalam Islamiyah, sesama manusia dalam Basyariah tidak mungkin terjamin kalau tidak ada negara. Makanya negara inilah yang menjamin agar agama tetap baik, manusia tetap baik. Makanya Al-Quran mengajarkan kepada kita sebuah surat yang tidak terlalu panjang. Surat itu dikenal dengan surat At-Tin. Ini pelajaran dasar. Watin, demi buah tin. Ini sumpah Allah kepada Nabi Nuh, karena begitu turun kapal ketemu buah tin. Wazaitun, sumpah Allah kepada Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Ini adalah Palestin, buah zaitun. Ulul azmi. Nah, yang ketiga sumpah Allah kepada Nabi Musa, wa turi sinin, demi gunung Tursina. Nah, sumpah Allah kepada Nabi Muhammad apa? Wa hadzal baladil amin, dan demi keamanan bangsa dan negara. Baru di situ laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia inilah yang terbaik, hidungnya paling baik, kepalanya paling baik, tangannya paling baik. Nggak ada yang bisa mengalahkan baiknya manusia. Coba sampai ketari. Terus yang bisa mengalahkan manusia siapa? Nggak ada. Merangin ditunggu harimau, harimaunya utuh. Hutan ditunggu harimau, hutannya utuh. Begitu manusia datang, kalah semua. Hutannya kalah, harimaunya kalah. Manusia itu menangan. Gajah yang segede itu kalah sama manusia. Burung yang bisa terbang kalah sama manusia, ditembak, dipulut. Ikan yang tukang berenang kalah sama manusia walaupun nggak bisa berenang, ya disetrum, ya dipotas, ya. Jadi burung walaupun bisa terbang, manusia nggak bisa. Manusia bisa terbang lebih cepat dari burung. Lautan bisa diarungi, itu manusia. Karena apa? Manusia terbaik. Nggak ada di dunia ini yang baiknya ngalahkan manusia. Coba sampean cek hidung manusia sama hidung gajah, itu baikan hidung mana? Baikan hidung manusia.
Makanya hidung manusia itu dari yang paling harum sampai yang paling bau ya diambus. Itu makanya karena hidung terbaik, maka jari manusia itu bisa utek-utek mulai dari kelingking sampai jempol itu masuk semua elastis. Tangan manusia terbaik, tangan munyuk walaupun 5 jarinya dia nggak bisa cewek. Manusia bisa, bahkan tangan manusia bisa ngomong. Ngomong deh. Ngomong dia walaupun dia nggak bunyi, bahkan dia bisa mengungkapkan cinta. Itu karena ini makhluk terbaik, makanya manusia inilah yang terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Makanya dunia dan seisinya ini untuk manusia. Hutan jadi baik karena manusia datang. Merangin yang dulu dikenal adalah fosil-fosil tumbuhan di gunung-gunung, sama manusia dirubah menjadi meja, dirubah menjadi vas bunga, dirubah apa menjadi bagus. Lahirlah kota-kota besar karena manusia. Nah, kebaikan manusia ini harus dijaga. Jadi manusia itu harus tetap baik, jangan sampai manusia itu berubah. Maka sebab manusia itu harus selalu baik, maka diajarkan agama. Ya, maka manusia itu harus diajarkan agama. Karena apa? Karena manusia yang tadinya baik ini kalau dalam hukum Allah nanti lama-lama juga jelek. Pipi yang tadinya bagus lama-lama juga peot. Gigi yang tadinya utuh lama-lama protol. Kaki yang tadinya kuat lama-lama nggak bisa berdiri. Mata yang tadinya awas lama-lama juga kabur. Nah, manusia akan turun pada derajat rendah. Itu hukum alam dari yang terbaik. Kalau lahir aja dicium-cium gitu. Tapi begitu gede nggak ada yang ya umur 60 siapa yang gelem nyium. Ayo. Itu manusia lahir itu dituntun, jalan-jalan, ayo dituntun. Begitu tua siapa yang mau nuntun? Nggak ada yang nuntun. Kecil didulang-dulang, begitu tua ya makan sendiri. Kecil diajari ngomong, begitu gede ya ngomong sendiri, bahkan capek kita dengar ngomongnya. Makanya manusia itu lama-lama jadi buruk. Nah, manusia yang lama-lama jadi buruk ini diantisipasi oleh Allah dengan dikasih agama illalladzina amanu wa amilus sholihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan berkelakuan baik. Nah, orang itu kalau iman dan kelakuan baik gak jadi jelek. Kecil didulang-dulang sampai tua, orang kalau baik dan iman, orangnya soleh, itu semua orang berebut kasih makan. Kecil dituntun-tuntun gitu sampai tua, orang rebutan nuntun. Kecil dicium-cium sampai tua rebutan nyium. Lah itu buktinya siapa? Ya para ulama, para kiai. Kecil ditunggu ngomongnya sampai tua ya omongannya ditunggu. Itu kan janji Allah. Illalladzina amanu wa amilus sholihat, bahwa orang-orang yang iman dan beramal soleh itu akan mendapatkan kedudukan, dia tidak akan menjadi jelek. Karena apa? Fisiknya jelek tapi dalamnya bagus, seperti padi. Walaupun sudah tua, daunnya sudah menguning, pohonnya sudah mulai menguning, tapi semua menunggu. Karena apa? Berasnya ada. Sawit walaupun sudah pohonnya penuh belukar, tapi kalau buahnya bagus semua orang nunggu. Begitu juga manusia, begitu tua ditunggu buahnya. Nah itulah makanya agama
Ini adalah jalan keluar manusia untuk tetap baik. Nah, makanya sampean kalau pengen tetap sampai tua baik, belajarlah menjadi orang soleh, pondokkan anaknya, sekolahkan anaknya yang baik. Dan orang soleh itu enak. Karena apa? Orang soleh itu didoakan sama orang seluruh dunia. Makanya orang soleh itu barokai. Karena apa? Orang soleh itu didoakan semua orang. Sampean berani baca tahiyat terus gak baca wa ala ibadillahi sholihin, sampean berani? Gak berani, sampean terus baca ora usah. Maca tahiyat wa ala ibadillahi sholihin. Dan seluruh hamba-hamba Allah yang soleh didongakno wong menungso sandunya. Makanya wong soleh itu frekuensinya bagus. Makanya sampean kalau lagi sakit hatinya, lagi galau, salah satu obatnya itu adalah ngumpuli orang soleh. Karena frekuensinya orang soleh itu sedang di online oleh seluruh manusia di dunia. Makanya obat hati ada 5, baca Quran dan maknanya susah itu sampean kayaknya sulit lah kalau harus begitu. Nuruti itu angel baca Quran sama maknanya susah. Sholat malam dirikanlah angel turu. Angel itu. Zikir wengi zikir malam perpanjanglah, zikir wengi sing suwe. Iku yo angel gaple pokoke. Wetengira ingkang luwe atau berlapar-laparlah yo angel. Yang paling mudah itu adalah ngumpuli wong soleh. Makanya ya teko ning gone kiai, dolan, jagong, nekno kopi, ngancani udut, kayak gitu itu. Nah itu loh, makanya banyak sekali orang-orang itu yang kemudian milih yang paling gampang is ngancani wong soleh. Nah makanya karena orang soleh itu didoakan oleh semua orang, maka jadi orang soleh ya jangan medit. Nah itulah makanya orang soleh itu nggak boleh medit. Makanya orang soleh itu pengen semuanya dapat barokah. Makanya orang soleh kalau berdoa dia nggak mau sendiri, mau bareng. Akhirnya yang soleh doa, yang lain amin. Akhirnya yang lain nggak melo mikir bodoh amin. Begitu yang amin kok tambah banyak, dibawa ke alun-alun merangin, namanya istighosah kubro. Begitu itu istighosah kubro, semua dapat barokah. Bakul baksone pahayu, bakul sotone pahayu. Akhirnya orang soleh ini berkahi bakul bakso. Orangnya yang jualan pulang bawa duit bayar SPP-nya barokah, anaknya melu barokah. Loh itu nanti sebenarnya ini hubungannya orang soleh itu harus diperbesar suspeknya, jangan terus soleh dipek dewe. Makanya orang soleh kalau baca sholawat nggak sendiri, bareng namanya sholawatan. Setelah itu dibawa ke alun, akhirnya slayer payu, bendera payu, bahkan copet bisa hidup di tengah-tengah orang sholawatan. Loh, ini barokah wong soleh. Makanya nih ono wong soleh kok dikit-dikit bid'ah terus apa-apa sendiri, itu nggak terlalu soleh. Mungkin secara pribadi dia soleh, tapi dia tidak mampu membangun persaudaraan sesama manusia dan persaudaraan sesama anak bangsa. Lah itu lah, makanya kan akhirnya kita punya tradisi orang soleh itu senengannya kumpul bareng ngaji kayak begini, ya nggak sendiri kalau orang-orang soleh, ngajak rombongan bareng-bareng sekampung, akhirnya ya barokah semua, bakul payungnya lah laku. Nah ini yang paling laku bakul bakso kalau hujan begini. Nah itu. Nah setelah ini apa yang terjadi? Orang soleh meninggal.
Nantilah orang soleh meninggal. Orang soleh ini sampai mati barokahnya kuburannya juga masih ada. La taqulu liman yuqtalu fi sabilillah bal ahyaun. Dan itu lah sing siji walakin la yasurun, yang satu inda rabbihim yakun, tetap mendapatkan berkah. Lah makanya orang-orang soleh itu kuburannya didatangi orang. Akhirnya karena orang soleh kuburannya didatangi orang, elep laku bis pariwisata lah. Laku untuk apa? Pergi ziarah. Akhirnya jual makanan di makam orang soleh, makanannya lah laku. Jual tasbih-tasbihnya laku. Jual katoknya lah laku. Sampai copet juga bisa hidup di situ. Nah, orang-orang soleh yang diziarahi ini menghasilkan apa? Rasa cinta pada tanah-tanah di mana gurunya semayamkan. Kalau semua orang punya rasa cinta terhadap tanah di mana gurunya disemayamkan, itulah bibit cinta pada tanah air. Makanya orang-orang punya sejarah, punya pahlawan, punya masa lalu, dan dari situ orang bisa hidup. Ada yang jualan, ada yang apa, loh itu barokah wong soleh. Akhirnya apa? Kerukunan terjaga, roda ekonomi berputar. Akhirnya apa? Sumpah Allah terhadap Rasulullah, wa hadzal baladil amin, akan tercipta keamanan bangsa dan negara. Jadi dia nggak berdiri sendiri. Makanya Islam di Indonesia, kesolehan orang itu pasti berakhir pada sistem penjagaan pada bangsa dan negara. Karena apa? Nabi Muhammad disumpah oleh Allah dengan sumpah wa hadzal baladil amin, dan demi keamanan bangsa dan negara. Makanya santri-santrinya, orang-orang soleh, tidak ada yang kemudian anti kepada bangsa dan negara. Semua membangun citra bagaimana bangsa dan negara mampu menjaga apa yang disebut manusia, apa yang disebut agama. Begitu negaranya rusak, ukhuwah watoniyahnya rusak, manusia rusak, agama rusak. Coba ayo, kenapa Timur Tengah itu manusianya bunuh-bunuhan? Karena negara bangsanya rusak. Kenapa mereka juga agamanya rusak? Karena Jumatan nggak bisa, ngaji nggak bisa, karena negaranya kacau. Jadi jangan dikira keamanan bangsa dan negara itu penting untuk menjaga manusia yang baik dan untuk menjaga agama yang baik. Makanya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, ya terjaga. Amanu wa amilus sholihat, yang terjaga di mana? Di baladil amin, di keamanan bangsa dan negara. Lah itulah Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Polisi, TNI, ini semuanya urusannya apa? Urusan menjaga baladil amin. Nah, kiai urusannya jaga aman wa amilus sholihat, ngajari sholat, ngajari ngaji. Nah, kedokteran, departemen negara menjaga agar manusia tetap baik. Maka jangan dikira kalau kemudian agama baik, negaranya nggak baik, ya agamanya rusak. Manusianya baik, negaranya nggak terjaga, ya manusianya rusak. Apa nggak sama saja? Udah berdiri gini aja nggak apa-apa. Yang lain berdiri nggak dipayungi, saya masih dipayungi. Nggak apa-apa. Wong ini lah ya manusia baik. Nah itu loh. Nah ini makanya kita harus tahu bahwa balad itu menjadi penting. Nah sampean kebetulan baladil aminnya Indonesia. Nah makanya karena agama kita, manusia kita ini ada di Indonesia, ya nggak usah heran Indonesia itu negeri yang biasa
hujan. Makanya pengajian itu hujan-hujan ya biasa saja. Arab itu kalau hujan ya nggak ada hujan ya mau tak masjidnya makanya nggak ada tutupnya. Nah di sini banyak negeri hujan, jadi jangan heran kalau di sini hujan. Nah, itu negeri kita. Ini yang disebut jannatin tajri min tahtial anhar itu ya ada di sini. Ada surga yang mengalir airnya. Maka ini prinsip ya saya katakan sekali lagi, ini prinsip. Kamu kalau tetap pengen menjadi baik manusianya, nggak ribut, nggak bunuh-bunuhan, kamu jaga bangsa dan negara. Kalau kamu pengen beragama dengan aman, nyaman dan tertib, jaga bangsa dan negara. Tanpa keamanan bangsa dan negara, manusia rusak, bunuh-bunuhan, agama rusak, tidak bisa jalan. Kenapa Afghanistan itu manusianya bunuh-bunuhan padahal cakep-cakep, urusan pinter, tapi kenapa agamanya rusak, manusianya rusak? Karena tidak tercipta keamanan bangsa dan negara. Lah kita ini punya ukhuwah wataniyah, membentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Maka agar kerukunan terjaga, maka kita menggunakan prinsip-prinsip ketuhanan. Prinsip pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, bahwa Tuhan itu yang tertinggi, nggak usah dibantah sampean. Nah orang bertuhan itu cirinya satu, mengakui yang kuasa. Sampean boleh menjadi pengusaha, silahkan. Tadi pengusaha kopi paling kaya se-Indonesia, silakan, boleh. Dari usaha kopi kawin lagi, boleh. Dari usaha kopi sampai jadi bupati, boleh. Dari apa saja sampai dari usaha kopi. Tapi orang beriman cuma satu, apa? Tetap mengakui bahwa itu semua terjadi karena Allah bikin kopi. Kalau Allah nggak bikin kopi ya nggak ada kemudian usaha yang lain. Sampai cakep, ganteng, boleh. Punya istri 10, boleh, terserah. Tapi gantian 4 dulu, jangan langsung 10. Boleh. Tapi orang beriman itu ingat cuma satu, saya punya istri banyak, punya rumah banyak karena istri saya tak bikin rumah. Itu semua terjadi alhamdulillah. Karena apa? Allah bikin burung. Gimana itu toh? Kalau Allah nggak bikin burung ya nggak ada pernikahan, itu mau ngapain? Loh, itu orang beriman itu gitu, ketuhanan itu. Sampai sekolah boleh, pinter boleh, sampai jadi profesor tingkat 10 boleh. Tapi orang beriman hanya ingat satu, itu semua alhamdulillah karena Allah bikin otak. Kalau Allah nggak bikin otak, sampai juga nggak bisa sekolah. Makanya orang beriman negeri kita baladil amin, kita meletakkan Tuhan yang tertinggi di dalam Pancasila. Setelah urusan Tuhan, kita berbicara tentang kemanusiaan, karena dunia ini pusatnya ada di manusia gitu loh. Ada apa saja ini manusia. Makanya kita ini diajarkan bahwa hormati dan hargai manusia. Lah, manusia itu nggak bisa hidup tanpa persatuan. Dia harus bersatu dengan yang lain. Dia nggak bisa hidup sendiri. Banser, TNI, Polri itu beda. Tapi kalau dilihat dari bajunya sama. Kenapa bisa beda? Karena dibantu orang Cina bikin mesin bordir mereknya Butterfly. Jadi yang satu terus dibordir Banser, yang satu dibordir TNI, yang satu dibordir Polri, yang satu dibordir Nahdlatul Ulama. Itu semua dari pabrik bordir satu, tapi karyanya beda. Manusia nggak bisa hidup sendiri. Bikin anak ya harus bersatu, sendiri nggak keluar anaknya. Loh, itu manusia. Jadi
jadi sampean nggak pernah. Makanya sampean jangan lupa, sampean bahagia laki-laki hidup karena ada perempuan. Makanya laki-laki itu selalu mepet karo perempuan. Apa pas udan-udan ini mesti desek-desekan ngene ae lho ya. Oke, makanya pengertian pertama ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa aku bikin kalian laki-laki dan perempuan karena kebutuhan pertama laki-laki itu ya pada perempuan, kebutuhan perempuan pertama ya pada laki-laki. Setelah itu menghasilkan pekerjaan karena pernikahan, lahir pabrik lipstik karena ada bibir perempuan. Sampai direwangi ngojek sana sini untuk membesarkan anak, lahirnya anak juga karena laki-laki dan perempuan. Kalau sesama laki-laki lahir curug. Ayo coba, dunia ini asalnya ya cuma dari dua itu, laki perempuan. Karena ada laki-laki maka lahirlah celana cowok, motor cowok. Ada perempuan motor bebek, itu semuanya dari situ. Dan itu nggak bisa sendiri, maka harus ada persatuan. Nah, orang itu nggak bisa diajak bersatu kalau apa? Kalau dia merasa lebih baik. Laki-laki merasa lebih baik dari perempuan, perempuan merasa lebih baik dari laki-laki, suku ini merasa lebih baik daripada suku ini, bangsa ini lebih baik dari bangsa ini, agama ini, itu nggak akan selesai, persatuan tidak terjaga. Maka Rasulullah mengajarkan agar kalian bisa menjaga persatuan. Hiduplah berbeda-beda, yang penting saling tanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua para pemimpin, gak ada kasta, gak ada apa, semuanya adalah para pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Dan kalian semua akan dimintai pertanggungjawaban. Maka hiduplah berbeda-beda tapi saling tanggung jawab. Nah itu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Bahasa ra'iyah itulah yang akhirnya dipakai oleh orang Islam di Indonesia. Ra'iyah itulah yang diserap ke bahasa kita menjadi rakyat. Jadi rakyat itu bahasanya Rasulullah untuk menata manusia yang berbeda-beda tapi hidup saling tanggung jawab. Satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Makanya persatuan hanya terjadi kalau ada kerakyatan. Lah orang bisa mengerti dan memahami perbedaan kalau hatinya jernih, hatinya penuh nilai ketuhanan. Hati yang jernih penuh nilai ketuhanan adalah hati yang penuh hikmah. Maka kerakyatan hanya bisa dipimpin oleh hikmah. Dan orang-orang yang penuh hikmah ini juga harus apa? Harus ada kebijaksanaan. Misalnya Pak Bupati jadi Bupati Kerinci, asalnya mana penjaringan, kecamatan mana? Sungai Manau. Pak Syukur ini jadi bupati asalnya Sungai Manau. Kalau jadi pemimpin tiba-tiba dari Sungai Manau yang diurus cuma Sungai Manau tok, itu namanya bijaksini. Itu makanya dalam bahasa Pancasila pakai bijaksana, bukan bijaksini. Jadi semua harus diurus itu loh, makanya kebijaksanaan. Itu Pak Wakil Bupati Pak Hafid, Mas mana asalnya? Temanggung, Mbak sininya Bangko. Lah kalau diurus cuma Bangko toh ya bijaksini namanya. Loh, jadi harus bijaksana. Itu pun harus dimusyawarah. Kan nggak boleh mengambil kebijakan sendiri, antar lembaga, antar kekuatan harus bermusyawarah. Wasyawirhum fil amri, bermusyawarahlah. Makanya pakai bahasa musyawarah dan
dan itu tidak bisa semua perwakilan, maka akan tercipta apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah prinsip. Makanya karena kita ini konsepnya ro'iyah, berbeda-beda tapi saling tanggung jawab, orang nggak akan ditanya kamu suku apa, agamamu apa, silakan. Kalau punya kepentingan bersama, ayo musyawarah. Musyawarah ini bahasa Al-Quran, wasyawirhum fil amri. Karena kita mengikuti prinsip musyawarah, maka kemudian lembaga tertinggi negara adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, untuk ikut musyawarah silakan daftar. Kalau mau jadi bupati daftar KPU, kalau mau jadi lurah daftarlah di panitia. Nggak ada ditanya kamu agamanya apa, sukunya apa, yang penting kamu warga negara Indonesia. Itulah prinsip musyawarah. Pengen jadi bupati daftar, setelah daftar cari pengikut sebanyak-banyaknya. Kalau nggak dapat pengikut beli, ya itu ya dah. Ya itu prinsip musyawarah di Indonesia. Cuman jangan disebut money politik, sebut aja uang bensin. Kalau dikasih bangunan namanya sumbangan, kalau dikasih kiai namanya bisyarah. Ya itu. Loh, ini prinsip. Lah karena dulu yang nata ini semua, perbedaan ini harus saling mengisi, maka ro'iyah kalau ngumpul namanya musyarakah. Musyarakah itu orang berbeda tapi saling melengkapi. Sholat yang melengkapi sarungnya orang Cina, wudu yang melengkapi pipa sama krannya sanyonya Mas Pion, semua lengkapi. Haji dilengkapi sama orang Yahudi, ya kayak di Mekah jamaah haji pengen nginep, yang suruh bikin hotel orang Amerika namanya Paris Hilton, lahirlah hotel Hilton Movenpick. Di sana orang jangan-jangan capek minum air zam-zam, dihadirkan Coca-Cola, Sprite sama Fanta Amerika. Di sana jangan-jangan orang capek makan daging unta, didatangkan McD sama Kentucky Fried Chicken, mungkin besok Rocket Chicken atau apa kan. Kita di Indonesia sana sekarang bakso sudah ada. Kalau orang mungkin capek makan kebuli terus, suatu saat nanti akan ada nasi apa rendang, ya bisa jadi. Wong itu bersama. Nah itulah, makanya konsepnya musyarakah. Nah, yang nata dulu ini para wali, maka teritori daerahnya disebut wilayah. Wilayah itulah yang alhamdulillah sekarang jadi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara, Afrika satu bangsa pecah puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah puluhan negara. Kita puluhan suku bangsa agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Itu sekarang kita nikmati hidup damai, rukun. Jam segini hujan-hujan pengajian karo guyu kekek. Coba zaman gini kumpul di Suriah, di roket bubar sampean. Coba ngene Yaman, wah di roket rusuh. Afghanistan beda jenggot, tembakan. Sini alhamdulillah kita masih punya cara beragama yang santun, cara beragama yang tidak kaku. Namanya orang berbeda-beda. Ada yang orang Islam yang diwajibkan sholat 5 waktu, ya alhamdulillah sudah ada masjid 5 waktu. Tapi ada yang milih seminggu sekali Jumatan, ada yang milih setahun sekali lebaran. Quran 30 juz, ada yang grosir hafal 30 juz, tapi ada yang ngecer cuman Yasin tok, maka eceran yang namanya Yasinan. Ada yang cuman ngecer kulhu falak nas, toko eceran yang namanya tahlilan. Ada yang cuman semilai rahmanirrahim suwuk loro.
Saya ini yang penting dapat puasa ya, ada yang penuh 1 bulan, ada yang belakang, ada yang depan, tengah bolong, tapi ada yang belas sama sekali. Tapi seburuk-buruknya orang Islam yang tidak puasa adalah selama 1 bulan tidak puasa, tapi ikut lebaran, habis itu ngecat rumah lagu ele-ele. Nah ini loh, jadi alhamdulillah kita nikmati menjadi orang Indonesia yang akhirnya dengan kelembutan seperti itu, Islam di Indonesia hari ini menjadi Islam paling kuat di dunia. Orang sholat paling banyak Indonesia, orang ngaji hafal Quran paling banyak Indonesia, masjid paling banyak Indonesia, orang haji terbanyak dunia dari Indonesia. Ini menunjukkan bahwa di saat negara-negara yang lain mengalami krisis keberagamaan, krisis persaudaraan, kita masih punya negara yang mampu memberi contoh rukun dalam agama, rukun dalam sesama manusia, rukun dalam bangsa dan negara. Itulah Indonesia. Maka harus disyukuri walaupun kita kecil-kecil pesek nggak apa-apa. Nggih, orang Arab tinggi besar, nggak apa-apa, ganteng-ganteng, wong memang jarang air, sehingga kalau nggak mandi ya tetap ganteng lah. Kalau dibikin kecil kayak jelek kayak kita ya nggak mandi tambah jelek. Orang Eropa gede-gede, ganteng-ganteng, karena ada musim dingin. Kalau dibikin kecil katuan mati. Orang Cina sekarang menjadi raja ekonomi dunia, tapi orang Cina masalah makanan tidak tercukupi. Hari ini 2 miliar orang tidak tercukupi makanan secara maksimal. Dia harus menyediakan 1 juta ton gandum di Cina, hari ini sudah tidak terpenuhi. Lah kenapa? Duit bisa diambil di bank, gandum tidak bisa di-download, ayam nggak bisa di print out, jadi tetap harus ditanam. Afrika sampai sekarang masih ribut karena apa? Binatangnya belum selesai. Kayak di sini harimau sudah dinaikkan ke atas gunung, ular sudah didomestifikasi, semuanya sudah. Di sana masih liar, babi masih banyak. Nah, makanya kita di Indonesia ini menjadi sebuah negara yang hari ini bisa dinikmati semua orang, yang tua, yang kecil, ramah lingkungan. Ganti bupati ya tidak ribut, ganti presiden ya tenang-tenang, tapi kita tetap menjadi Indonesia. Maka jangan lupa, manusia dalam kehidupan sendiri dia tidak bisa hidup dengan yang lain, bahkan agama tidak bisa berdiri sendiri. Tapi yang menjamin manusia tetap baik, agama tetap baik adalah negara. Makanya ayat itu, surat itu kelanjutannya adalah apa coba? Apa terusannya apa gue? Setelah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihat falahum ajrun ghairu mamnun. Terus apa kamu mau membohongkan ini? Pama yukadzibuka ba'du biddin alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Ya harus dijawab, bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Saya jadi saksi benar ya Allah, kalau agamanya benar, manusianya benar, tidak ada jaminan tetap baik dan benar kalau negaranya rusak. Maka sumpah wahadal baladil amin adalah sumpah Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka alhamdulillah malam hari ini kita masih ingat tentang ukhuwah ya. Sampean juga harus mulai paham. Karena apa? Karena orang Jambi ini komoditasnya adalah komoditas internasional, punya tambang batu bara. Yang butuh batu bara besar adalah negara-negara musim dingin, karena batu bara untuk menyalakan listrik. Nah, di Eropa misalnya kebutuhan batu bara sangat tinggi, Cina sangat tinggi. Karena kalau musim dingin butuh pemanas, musim panas butuh pendingin. Itu namanya air condition. Kita nggak terlalu butuh.
karena kita nggak panas nggak dingin, teknologinya cukup sarung. Kalau kepanasan kebut-kebut sarung, kedinginan kemulan sarung. Itu yang sampean tanam adalah apa? Kelapa sawit. Kelapa sawit itu komoditas internasional. Siap-siaplah untuk bersaing dengan Afrika Selatan dan Amerika Latin, karena Gabon sekarang menanam sawit terbesar di dunia. Brazil menanam karet terbesar dunia sekarang. Lada putih Brazil mengebunkan, pisang Afrika, anggur Cina. Ya biasa persaingan dunia. Dulu Nokia merajai dunia dari Swedia, habis diajar BlackBerry dari Amerika. BlackBerry habis diajar sama Samsung habis diajar Xiaomi. Ini dunia biasa. Makanya jangan heran, dunia ini perubahannya cepat. Jangan selalu mengutuk diri sendiri. Kenapa negeri kita tidak bisa menjaga harga sawit? Sawit itu komoditas dunia. Karet komoditas dunia. Dulu semua yang berbahan karet sekarang diganti kerut, diganti minyak bumi. Kain pakai minyak bumi, dashboard mobil pakai minyak bumi. Makanya nggak usah heran, 10 tahun yang lalu kita masih lihat koran, pabrik besar, pabrik kertas menyiapkan kertas koran. Sekarang kenapa pabrik kertas mulai ditinggalkan? Karena kertas tidak lagi dipakai, tapi cukup pakai layar sentuh, kertasnya prei. Maka pabrik kertas juga mulai gulung tikar. Dulu kita pengen lihat Afrika, mesti nunggu flora dan fauna. Sekarang nggak ada lagi yang nunggu. Dulu nunggu sehari yang keluar Pak Harmoko, kadang Pak Murdiono. Sekarang layar sentuh, cari ketik di handphone itu. Kucing Afrika, tengu India, bokong India, keluar itu semua. Dulu anak-anak kita, bapak-bapak kita, anakku sekalian, menyiapkan kalian warisan wartel. Orang tua seneng kalau sudah punya wartel 10 kotak, nanti anaknya diwarisi wartel. Sekarang tahu-tahu wartel hilang. Dulu nenek moyang kita sampai ada pabrik kertas surat cinta, pos surat cinta, kartu nama, kartu pos surat cinta. Karena apa? Kerinduan itu ditulis di dalam surat cinta. Sekarang nggak ada lagi pabrik kertasnya, perangko hilang karena cinta disampaikan lewat foto sampai gitu. Loh, ini dunia baru, jadi sampai nggak usah marah. Dukun pensiun, lah iya, dukun libur. Dulu dukun itu kalau ada orang jatuh cinta datang ke dukun. Bah, tolong dibacakan menyan berapa mbah untuk I love you sama dia. Sekarang dukun cinta berhenti, kalah sama Avanza. Ya ini dunia baru, sampai nggak usah marah. Iya kan? Tiba-tiba Pak Pos hilang, kartu pos hilang, sekolah pos telekomunikasi hilang. Lah itu dunia, percepatannya luar biasa. Maka jangan suka marah. Kita sedang menghadapi dunia yang berubah. Dulu perempuan kita jelek-jelek karena mukanya hitam. Sekarang mukanya putih-putih karena skincare, bersih-bersih. Dan kalau dandan tidak perlu ke salon, cukup tutorial make up artinya semua bisa. Maka kursusan juga libur nggak laku, karena di dalam handphone ada ruang guru, ada tutorial. Mungkin besok guru juga hilang 10 tahun lagi, nggak usah heran. Karena apa? Keserautan nih, tutup buka ya. Oh ya kan, 10 tahun lagi mungkin juga guru akan hilang ya. Makanya kita nggak usah ini. Dulu orang nggak bayangkan air kok dikemasi. Sekarang semua minum air dalam kemasan. Lah ini dunia. Jadi sampean jangan terlalu membayangkan. Makanya siapkan anak-anak didik kita. Didiklah anak-anak kita sampean ya. Yang di sini jangan lupa sekolahkan anaknya. Karena apa? Sawit juga bukan jaminan 10 tahun lagi.
Karet juga bukan jaminan 10 tahun lah lagi. Semua dunia sedang berubah, semua sedang bergeser. Pabrik mobil Eropa Jerman kalah sama pabrik mobil Amerika. Sekarang pabrik mobil Amerika kalah sama Jepang. Sebentar lagi mungkin pabrik Jepang akan dihajar sama pabrik Cina. Dulu nggarap jalan 1000 orang cukup, sekarang cukup 9 orang nyopir truk dan pakai stop. Lah itulah hidup mas. Jadi nggak usah ini. Jadi dunia sedang berubah, sampai jadilah orang yang dinamis, tapi bahwa manusia tidak bisa pisah dengan yang lain. Manusia harus tetap bersaudara. Semoga semua bermanfaat dan semua dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua dalam hal ini kelunggu. Wah, ini. Waduh enak. Lah itu, Pak Bupati udah kasih lu aku tak dungani. Ya, la ilaha illallah Rasulillah, berdoa bismillah wassalamu ala qaulin salihah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin hikmatika wansur alaina rahmatak wa dhakkirna manasina. Ya Allah, ya Allah, ij'al auladana dzurriyyatana dalam amalil khair al-ibadatul muslimin wa sulima maqasidana wa wasidad dunya wal akhirah wa halban wa sunna baina ummatina syekh masyayikhina wa jadadi wa jaddatina wa jil masyayikh hadhihi al-qaryah. Ya Allah, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la tatina ba'dahum waghfir lana wa lahum. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan. Allahumma rahmatan min jamil qubur lana Allah Muhammadur Rasulullah. Ya aqim anna rijal rabbika radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadati jannati rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.